Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya akan bahas mengenai sedikit lagi antara kisruh manajemen dengan supporter Persib Bandung, dan juga nanti ada tambahan mengenai cedera Tyron Delpino, dan juga terakhir ada pemain yang akan segera meninggalkan Persib Bandung. Nah, selengkapnya langsung aja kita bahas di video hari ini. Mohon atensinya untuk Bobotoh. Ini adalah pengumuman penting dari channel Roni Anwari sebelum dimulainya musim baru yang harus diketahui Bobotoh semua. Senjata tajam, flare dan smoke bomb tidak diizinkan untuk digunakan di luar maupun di dalam stadion, dan bawaan penonton lainnya akan dibatasi. Supporter diharuskan membeli tiket secara online dan membuat akun dengan data yang sesuai identitas, agar semua dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dimulai pada postingan ini, diharapkan Bobotoh yang menyaksikan channel ini dapat menjadi supporter yang lebih modern, termasuk memberikan dukungan yang lebih positif untuk Persib Bandung. Semua isi dalam video ini boleh digunakan kembali tanpa mengganti narasi dan mencantumkan sumber asalnya. Salam sejahtera untuk Bobotoh semua, semoga menjadi supporter terbaik di Indonesia. Baik teman-teman Boboto, di awal kabar hari ini saya akan membahas dua masalah kisruh manajemen lanjutan dari video kemarin sedikit saja. Jadi dua kisruh ini adalah mengenai masalah tiket dulu, yang mana menurut Mang Usep di internal manajemen sendiri sepertinya satu musim ke depan itu harga tiket tidak akan turun apalagi berubah ya. Jadi sudah fix ya, flat lah, sama dengan harga tiket kemarin yang dibeli oleh teman-teman yang ke stadion. Jadi tidak ada nantinya perubahan apalagi dikurangi gitu ya. Jadi akan tetap sama. Nah, kenapa? Karena ini tuh menurut sumber di sana, untuk bagian penghitungan daripada keuangan Persib Bandung ini sudah menghitung ADART-nya untuk keuangan Persib selama satu musim. Jadi sudah diperkirakan nantinya untuk pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Ini baru sekedar perhitungan di atas kertas, yang mana kan nanti ketika away akomodasinya bagaimana, ketika untuk nyewa stadion dan lain sebagainya lah, ini sudah ada perhitungan. Jadi tidak sama dengan musim-musim sebelumnya katanya, yang mana masih menggunakan kas Persib. Ditambah lagi untuk musim ini kan beberapa sponsor Persib memang sudah tidak menjadi sponsor lagi ya. Jadi ya berkuranglah sponsornya, sehingga membutuhkan mungkin sumber dana tambahan. Ya ini katanya menurut sumber dari Mang Usep. Jadi ia tidak menutup kemungkinan harga tiket naik untuk menutupi sebagian kekurangan yang tidak didapatkan di musim yang lalu. Di antaranya juga kan penjualan jersey di musim ini agak sedikit menurun katanya dibandingkan musim sebelumnya. Jadi ya wajar katanya untuk kenaikan tiket ini menurut versi manajemen. Namun ya untuk saya pribadi, kenaikan ini sebetulnya ya tidak masalah untuk saya pribadi, punten ya buat teman-teman yang merasa keberatan. Tapi untuk solusinya menurut saya gini, kalau saya lagi punya uang ya saya nonton, saya beli tiketnya langsung ke stadion. Tapi pami nuju ta ayamanya atas we gitu, calik di bumi, nonton di TV gitunya. Jadi solusi yang terbaik ya menurut saya ya win-win solusinya gitu. Nggak apa-apa, sok aja lah manajemen
ya naikin harga, tapi ya memang yang perlu diperhatikan fasilitas masalah air, terus tempat ibadah yang di dalam stadion tuh katanya air aja mau kencing aja susah gitu ya, nggak ada air. Nah ini sebetulnya saya pengen banget bahas masalah GBLA, tapi nanti ada waktunya lah ya. Jadi sabar dulu teman-teman Bobotoh. Lalu masalah kisruh yang kedua ini masalah mungkin sebagian teman-teman Bobotoh ada yang sama pertanyaannya, yaitu apakah pemain dan tim pelatih tahu tidak masalah antara manajemen dan supporter ini, sehingga kan kemarin Luis Milla pernah bilang saya nggak tahu kenapa tiba-tiba penonton meninggalkan tribun gitu ya, tapi setelah pertandingan baru sadar, mereka tak dikasih tahu lah terjadi sesuatu dengan supporter dan manajemen. Nah ini juga menjadi satu pembahasan yang penting buat teman-teman Bobotoh tahu, bahwa untuk di klausul kontrak antara pelatih, pemain, staf pelatih, dan lain sebagainya, itu memang sudah diatur ya. Jadi intinya adalah harus pro ke manajemen, karena apapun hal yang masih mengenai pemain itu selama masih menjadi bagian dari tim tersebut, katakanlah di sini tim Persib, jadi tidak boleh membicarakan tentang apa keburukan-keburukan dari tim itu sendiri gitu ya, di media massa atau media sosial untuk saat ini. Ya contoh lah kayak kemarin Ronaldo masih di MU gitu kan, wah semuanya diumbar di satu media massa, yang diwawancara yang waktu itulah viral banget. Nah itu makanya langsung dipecat gitu kan. Jadi itu sebetulnya ada batasan-batasan pemain, pelatih, dan staf pelatih semuanya untuk berbicara ke media masalah kisruh manajemen dan pihak luarnya yang saat ini ya kita katakanlah sebagai supporter Persib gitu ya. Jadi manajemen dan supporter Persib ini, pemain dan pelatih dibatasi untuk interaksi ataupun tanya jawab maupun interview. Jadi ya ada sanksinya atau ada dendanya lah. Minimal ya mungkin tidak boleh bermain di beberapa pekan atau di beberapa pertandingan gitu ya, minimal mungkin 1 atau 2 pertandingan jika memang dia pemain inti misalkan gitu ya. Kalau misal pemain cadangan mungkin nggak ada bedanya ya, udah dicadangin dihukum pula gitu beberapa pertandingan ya. Ya saya pikir ini menjadi satu ilmu barulah buat teman-teman Bobotoh, jadi biar tahu kenapa pemain atau pelatih tidak terlalu mengumbar-ngumbar di media sosial, karena ini ada aturan sendiri dari manajemen begitu ya. Mudah-mudahan dipahami. Baik, untuk selanjutnya ini juga saya ingin membahas mengenai kemarin masih menurut Luis Milla. Jadi sebetulnya kalau dari tim pelatih ingin Bobotoh itu atau supporter Persib itu memenuhi stadion selama 90 menit. Namun ya lagi-lagi ini tidak bisa disampaikan secara gamblang karena aturan tadi, sehingga menurut bocorannya maunya sih ya semua pemain pun termasuk pelatih ingin gitu didukung, tapi ya ini juga merupakan hak masing-masing daripada person to person gitu ya. Jadi setiap orang mempunyai hak. Kalau misalkan dari teman-teman komunitas Bobotoh yang ingin melakukan aksi-aksi selama itu tidak melanggar aturan, tidak lain-lain lah, tidak melakukan kekerasan apapun, ya mungkin ya itu hak masing-masing saja. Jadi harus saling mengerti di aturan ini gitu ya. Baik, selanjutnya mungkin kita akan bahas dulu mengenai Tyrone Del Pino. Nah, ini menjadi penting ya, karena kemarin hanya bermain sekitar 21 menit atau ya di bawah setengah jam lah gitu ya. Nggak main full karena keburu cedera. Nah, ini juga cederanya apakah parah atau tidak. Nah, ini perlu observasi selama 3 hari katanya, tapi saya nggak tahunya ini udah beredar di media atau belum. Tapi kalau belum beredar ya berarti teman-teman Bobotoh yang nonton channel ini punya informasi lebih cepat gitu ya.
Jadi untuk Del Pino ini katanya cederanya di pergelangan kaki itu memerlukan waktu 3 hari untuk diobservasi. Jadi Luis Milla dan tim dokter belum bisa menentukan apakah ini cederanya cedera yang jangka panjang atau jangka pendek begitu ya. Nah, ini juga menjadi satu catatan penting karena untuk melawan Arema hari Jumat besok itu katanya kemungkinan tidak akan main karena untuk pemulihan cedera ini ya lebih baik ditunggu dulu minimal seminggu daripada jadi beban gitu ya nantinya menambah cedera yang lain lagi. Jadi untuk kemungkinan besok maksimal itu nanti dicek lagi gimana keadaannya kalau memang sudah bisa berlatih mungkin berlatih ringan gitu ya tidak secara full dan terpisah. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan secepatnya membaik saja untuk keadaan Del Pino. Nah, ini juga sedikit informasi tambahan buat teman-teman bobotoh. Untuk pemain ini juga di klausul kontrak memang sudah disebutkan jika terjadi cedera itu akan sepenuhnya diawasi dan diobati oleh tim dokter Persib sebaik-baiknya. Namun secara medis ya, jadi bukan non medis. Nah, gimana kalau misalkan pertanyaannya bisa nggak untuk secara non medis? Nah, ini bisa saja, namun hanya harus ada persetujuan lah. Di sini agak banyak tahapannya, harus dari pemain itu sendiri yang meminta, lalu ada persetujuan dari tim dokter, lalu tim pelatih, lalu dari tim manajemen. Ya itu kan agak sedikit panjang tahapannya, tapi kalau semuanya setuju untuk kebaikan pemain tersebut ya mangga biasanya dipersilahkan. Tapi kalau dalam tahapan ini masih diobservasi secara medis karena kan kalau pemain-pemain yang dari Eropa sana agak sedikit harus medis lah ya. Jadi mereka berpikirnya bahwa kalau non medis tuh diapain gitu ya. Tapi ya itu nggak tahu lah tim Persib yang lebih tahu ya masalah penyembuhan cedera ini. Kita hanya bisa mendoakan yang sebaik-baiknya saja. Baik, selanjutnya kita bahas. Nah, ini yang menjadi penting juga teman-teman tahu. Di akhir video kemarin saya ingin membahas mengenai pemain yang akan hengkang gitu ya dari Persib yang selama ini beredar kan ada 6 nama tapi kemarin saya baru dapat infonya hanya 2 nama dulu. Jadi 2 nama ini update sampai tadi pagi gitu ya sebelum saya bikin video ini. Ini menurutnya kemarin yang saya dengar itu ada 2 nama yaitu Erianto dan Nick Kuipers gitu yang akan ya hengkang, tapi saya nggak tahu nih hengkangnya apakah di loan atau langsung dijual dengan ya skema penebusan gitu ya oleh klub yang diminatinya. Nah, ini menjadi satu catatan lagi khususnya untuk Nick Kuipers karena kita harus tahu untuk kontrak Nick ini kan sampai dengan tahun 2024 ya, sampai Desember atau ya katanya sih sampai bulan-bulan Agustus sampai September 2024 lah kontrak Nick ini, jadi masih ada 1 tahun lagi. Nah, ini tuh menurut peraturan PT LIB dan PSSI ya pemain asing yang sudah 5 tahun berada di Indonesia harus keluar Indonesia dulu mencari liga di luar Indonesia lah gitu ya, baru bisa masuk lagi ke Indonesia setelah 1 musim. Nah, ini menjadi penting apakah nanti jika memang Nick dijual itu apakah akan ada pembicaraan atau negosiasi dengan klub barunya masalah pengurangan biaya transfer atau lain sebagainya, itu masalah manajemen to manajemen lah yang tahu ya, jadi kita nggak ngurus itu sebetulnya. Dan juga ini menjadi pentingnya karena untuk Nick ini sebetulnya menurut bocoran Mang Usep sih ingin banget bertahan di Persib sampai sisa kontraknya terakhir tahun depan karena ya gimana udah terlanjur ya kadung bogoh lah gitunya di Persib gitu, tapi ya karena tidak masuk skema sehingga ya inilah yang membuat Luis Milla agak sedikit bingung menurut saya, agak pelin-pelan asalnya mempertahankan lalu manajemen bilangnya
siap dengan keputusan Luis Milla dan lain sebagainya, sehingga ya tarik ulur nasib pemain ini agak sedikit nggak jelas gitu di Persib ini. Nah, mudah-mudahan lah ini segera cepat selesai. Dan ini juga info terakhir adalah kenapa Nick sampai diparkir atau tidak masuk line up, bahkan line up cadangan gitu ya, karena ya ini katanya ngikutin memang ya klub-klub Eropa pun sama begitu, kalau pemain-pemain yang sudah tidak masuk skema, yang kalau nggak mau segera hengkang ya kepaksa diparkir gitu ya, bahkan tidak dimasukkan di line up. Nah, ini juga sama halnya dengan beberapa pemain di Persib ya, mungkin kita nggak tahu lah nasib pemainnya ke depannya gimana. Mudah-mudahan ada titik terang semuanya, karena maksimal penutupan bursa transfer 20 Juli, jadi masih ada sekitar 16 harian lagi untuk memutuskan semua kontrak pemain ya, masih tetap atau tidak gitu di Persib. Baik, mungkin itu saja dulu info yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.